Siapa orang yang paling mulia? As-salat. Tidak ada akhlak yang paling tinggi di atas segala akhlak adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak apa itu? Aqimis shalah ala waqtiha, menjalankan perintah salat kepadanya pas tepat sesuai pada waktunya. Ayo ya, kapan lagi? Udah gak berasa, perasaan kita kemarin baru nikah, sekarang punya cucu. Saya punya cucu nih, alhamdulillah, anak laki semua, anak semua, punya cucu perempuan, alhamdulillah. Jadi ya kawin lagi dah, ya. Habis nggak ada yang jodohin. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang sholat. Orang yang menang itu orang yang sholat. Kayak ini semuanya fasilitas serba ada, nggak sholat, kalah. Cuma materi doang, kagak dibawa. Yang dibawa ibadah kita, yang dibawa amal sholat kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus. Terus apalagi watawasau bil haq, dan hamba-hambaku yang mau mendengarkan kebenaran, nasihat menasihati, wasiat mewasiati tentang yang hak. Mahwal hak, apa yang hak itu? Al-Quran. Hak benar, yang sebenarnya paling benar itu adalah Al-Quran. Quran itu imam kita, Quran itu kalam Allah. Apa pedoman hidup kita dari mulai lahir sampai meninggal, dari sampai kiamat, pegangan pedoman falsafah hidup kita harus dengan Quran. Semampunya. Karena khuluquhul Quran, dan Quran itu adalah akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukjizatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi sudah selesai. Tapi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, seagung-agungnya mukjizat Nabi adalah Al-Quran. Udah nggak ada yang benar ya selain daripada yang paling benar, melainkan Al-Quran. Kita baca WA, orang curhat WA-nya, wah ada gambar tangannya, baca nangis, sedih banget ya, iya. Tapi kita nggak pernah baca Quran nangis. Bahkan kita baca Yasin di hadapan mayat, kita nggak pernah nangis. Bercanda-candaan. Sekali nangis paling anaknya. Kayak Yasin depan mayat berbapaknya baru nangis. Yasin. Banyakan nangis sama Yasin. Kalau dia begitu, padahal Quran lebih sedih, Quran lebih serem, Quran lebih dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Apabila bumi ini diguncang dengan seguncang-guncangnya, semua isi bumi dikeluarkannya, semua manusia dalam keadaan mabuk padahal dia sehat, saking dalam ketakutannya. Ya wailaha, ya wailaha, celaka, celaka, celaka. Saat itu orang lagi pada ketakutan. Ya firruna min ahi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Emaknya, bapaknya pada pisah, saudara-saudaranya pada pisah. Semuanya berlari sama sini nyari keselamatan, nyari perlindungan. Seandainya itu istri depannya dia nggak kenal itu istrinya, seandainya di sampingnya ada anaknya dia nggak kenal sama anaknya. Yauma itu sya'nu yughni, dia udah mikirin dirinya masing-masing. Saya selamat atau kagak? Saking bingungnya, saking susah dan dahsyatnya,
kali ya. Memang bisa nggak kenal berita? Bisa. Orang kita aja kalau terlalu tua banget, sampai pikun, lupa. Ente bukannya dia adalah bapak sama anak lupa. Oh iya, anak dua, dia lupa. Lu siapa? Astagfirullah bapak. Saya mantu bapak. Iya, lu mantu gue ya. Lu kapan kawin? Orangnya kapan kawin? Lupa. Kadang kita jalan pulang, astagfirullahaladzim, kenapa kemari? Seharusnya ke kiri. Lupa. Itu dalam keadaan normal seperti biasa. Bagaimana terjadi kiamat? Allah yafirruna min ahi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Tiap-tiap perorangan, masing-masing manusia saat itu udah mikirin saya selamat kok kagak, saya selamat kok kagak, saya selamat kok kagak. Saking hari yang sangat menakutkan ini, kita mau kita takut. Kemarin ada gempa berita aku, manusia gagah-gagah, wah takut dari ujung jidat sampai ujung jempol kaki kapuan semua. Wah, so serem banget. Ngantuknya dia takut penyamuk. Dia mau tidur pakai autan. Kenapa? Dia kayak nyamuk. Dia takut kalau penyamuk. Gimana mau pecinta nyamuk? Apa daya kita? Makanya orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat subuh, setelah sholat subuh, lapar juga. Sholat subuh, berkata sholat subuh, Allahumma ya Rabbi, Allahumma a'idhu, Allahumma hafidhu kama hafidni ila waqtil ahdi. Ya Allah, kata sholat subuh, jaga hambaku ini, dia telah menjaga aku ya Allah. Selamatin, dia telah menyelamatkan aku ya Allah, sampai waktu zuhur yang akan datang. Selama dari subuh sampai zuhur, sebelum sampai zuhur, dia ngojek mencari kerja, cari nafkah, tabrakan tiga mati. Wa huwa min husnil khatimah. Orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Ini lagi habis subuh sholat, di jalan, di kerja, di gawe, kayak dia ngerokok mati. Bagus, alhamdulillah sholat subuh. Selama dari subuh sampai zuhur dia selesai menjalankan subuh, yukaffirul dzunub. Allah hapus dosa-dosanya. Allah ampuni kesalahan-kesalahannya selama dia sholat. Tapi sebaliknya kalau dia nggak sholat, siapa yang mau ngapus? Begitu juga sholat zuhur minta ya Allah, kata sholat zuhur, jaga dia sampai asar. Kata asar, ya Allah jaga dia sampai maghrib. Begitu aja. Kita rajin banget. Besok zuhur mau kerjain di Jumatan, dia kagak Jumatan. Pas mau sholat Jumat dia mati. Ya kemarin udah bagus minggu rutin. Pas mau Jumatan belum sholat Jumat dia mati. Gimana itu? Insyaallah khatimah. Jangan sia-siain sholat, jangan remehin sholat. Kata Allah, berarti ente remehin aku dong. Berarti ente nyanyain aku dong. Berarti ente melalaikan aku dong. Aku ini Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang ngasih ruh, yang ngasih hidup, wa mahyaya wa mamati. Tiap hari kau sebut lillahi rabbil alamin, mengharap ridhoku. Kamu sendiri malah lupa dengan aku. Awas lo ya, gitu. Awas lo bentar. Awas lo gak sholat. Kita ini takut sama majikan, takut sama juragan, takut sama komandan, takut sama bos, takut sama pimpinan. Kalau sadar kesalahan, takut. Kita kenapa gak takut sama Allah kalau punya kesalahan? La ilaha illallah, ittaqullah. Jadi orang-orang selama itu dia bertakwa, selama itu Allah ampuni dosa-dosa kita.
Siapa? Orang yang sholat. Kamu sholat nggak? Sholat ya Allah. Kenapa kamu sholat? Karena saya manusia. Terus, ya saya punya kewajiban untuk sholat. Bagus, karena kamu manusia. Kucing, sholat. Kamu gimana mau sholat? Kamu nggak mau sholat kucing? Enggak lah. Kenapa kamu nggak mau sholat? Saya kan kucing. Gitu. Ntar kalau saya sholat di musola Baitul Soleh kata kucing, wah gempar, viral. Ada kucing sholat di mana? Musola Baitul Soleh, masuk TV, viral, masuk internet, rame. Kucing sholat, begitu. Nah, kalau kucing sholat, orangnya mana gitu? Yang membedakan kita dengan binatang, membedakan kita dengan iblis, membedakan kita dengan setan, yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, yang membedakan kita dengan iblis, setan dan sejenisnya adalah as-shalah. Makanya nggak ada binatang sholat. Tapi aku pernah lihat tuh monyet sholat, bukan topeng monyet. Dikasih motor-motoran di jalan, muter-muter tuh monyetnya. Dikasih keranjang, dibelanja tuh. Dikasih sepeda di jalan, dilemparin sejadah. Dia takbir, dia sholat, dia rukuk, dia sujud. Ya ilaha illallah Rasulullah. Monyet dididik bisa sholat dari sekalian. Manusia punya akal malah gak sholat. Kata monyet, kok yang sholat malah gua sih bos. Dalam bertanya gitu. Bos enggak sholat, enggak, lu jangan usah ngurusin gua, begitu. Malah bos, malah saya disuruh sholat, bos enggak sholat. Hadirin kalian yang berbahagia, memang yang namanya surga itu mas, yang namanya surga itu enggak menarik, enggak mengikat, enggak nafsu. Sholat jamaah malahnya kayak man kharaja minal baiti li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya, dia pengen sholat jamaah, dia pengen ngaji, dia pengen zikir, dia pengen sholawat, sampai balik lagi ke rumahnya, itu mereka dalam keadaan fi sabilillah. Fi sabilillah, mujahid fi sabilillah. Dan orang-orang yang fisabilillah itu, innallaha, sesungguhnya Allah, indahu sayyaratan, Allah punya satu kendaraan sangat cepat, sampai disebutkan sayyaratan itu artinya mobil, jadi kendaraan, minal malaika, tapi kendaraan itu adalah malaikat. Apabila mendengarkan sami'atul Quran, mendengarkan Quran, mendengarkan sholawat, mendengarkan ayat zikir, tasbih, takbir, tahmid, itu semua para malaikat langsung berebut. Di mana suara itu? Siapa lagi sholawat? Siapa lagi ngaji? Serbu turun ke malaikat, secepat-cepatnya, sampai berebut. Ngapain? Selama dia berebut, dia pengen hamparin dia punya sayap. Buat orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ridwan bima yasna, karena itu malaikat sangat ridho dan sangat senang apabila mendengarkan hamba Allah yang melantunkan Quran, yang melantunkan sholawat, yang melantunkan zikir, takbir, tahmid dan sebagainya. Itu malaikat sayapnya jadi permadani. Kalau Allah buka mata batin kita nih Pak, kita duduk bukan di atas karpet, kita duduk di atas sayapnya malaikat. Saya dari Pondok Rajab, itu sayapnya malaikat dari Pondok Rajab Pak kemari. Seakan-akan saya naik motor dari sana kemari, emang kelihatannya aspal. Tapi kalau dibuka mata batin kita Allah SWT, saya lagi jalan naik di atas sayapnya malaikat sampai pagi. Sampai kapan? Hatta ya sampai saya pulang. Emang sampai kayak malaikat dari Pondok Rajab kemari. Malaikat Jibril sayapnya 600. Satu sayap kalau turun dijatuhkan satu sayapnya bainal masyriq wal maghrib, semua dari barat sampai timur itu ditutup, itu baru satu sayap. Sallallahu alaihi Muhammad.
Allah. Kecil dari sana kemarin mah. Majelis Talim adalah Raudhah min Riyadhil Jannah, taman daripada tamannya surga. Nggak nafsu lah. Orang nafsuan keituan apa namanya kebun binatang, dia lebih nafsu ke Ancol, lebih nafsu ke taman mini, apalagi taman safari, lebih nafsu. Mau berapa ke biayanya, dia nggak tahu. Kenapa? Itulah surga, nggak nafsuin. Ayo, Dirin, jangan lupa sholat tadiyah, sholat qobliyah. Dengan nafsu, nggak menarik, gitu kan? Pahalanya nggak ada, nggak kelihatan hadiahnya. Ada orang besok kita akan bikin santunan, dimintakan jamaah memberikan donasi, sumbangsinya, sumbangan mulu, santunan lagi. Dengan nafsu, padahal hadiahnya surga. Karena nafsu, itulah surga. Nggak nafsuin. Tapi sebaliknya orang-orang yang ahli surga, ketika dia ninggalin kewajibannya, astagfirullahaladzim, ya Allah, jadi nggak ngaji. Astagfirullahaladzim, lupa ya. Seharusnya tadi main jamaah ya Allah, tadi ninggalin siang jadi istighfar. Orang saking senangnya sholat, setelah sholat aja dia doa. Habis sholat dibaca tasbih. Subhanallah, 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 alhamdulillah, disempurnakan. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Tak sehuruf pun yang keluar dari bibirmu, yang kau lantunkan dari mulutmu, itu sia-sia di sisi Allah. Semuanya aku beli, semuanya aku ganti, semuanya aku tulis, semuanya aku catat. Ahsainahu fi imamin mubin. Nanti semuanya itu ucapan pujianmu aku kumpulkan sebagai bukti yang nyata. Nih balasannya. Orang-orang pantun, orang-orang karangan novel ini yang dihargai, apalagi televisi Allah. Ini lagi viral orang ngaji sawer ya. Memang nggak bener, itu penghinaan sawerin nyamain kayak dangdut jadi ada ditegur juga itu. Masya Allah, kadang orang lagi ngaji selipin duit sih. Udah gitu ya ngaji perempuan. Masya Allah, niatnya baik tapi caranya salah. Jadi yang diri surga itu gak nafsui. Huffatil jannah bil makari. Surga diselimuti dengan ketidaksukaan. Suami lebih nafsu sama bini orang, padahal bini sendiri adalah surga. Bukankah begitu? Iya juga. Masya Allah, itu yang bini anu, ya. Ono siapa? Ono janda baru. Wah, senang banget. Melihat janda muja-muji, melihat gadis muja-muji, melihat perempuan yang haram muja-muji, melihat istrinya yang soleha, melihat istrinya yang ahli surga, yang dimana kita cium menjadi pahala, yang apabila kita peluk menjadi ampunan, yang apabila kita kasih menjadi sedekah. Nggak nafsu. Ketemu bininya malah muntah. Begitu. Ya sakit lebih gimana nggak muntah, wes tuh bini nggak pernah mandi, gitu ya. Sembarang kalau kondangan wangi banget, biar tidur boleh masuk sana sini, koyo banyak bener. Tahu bini siapa itu? Pun sebaliknya, suami adalah pintu dan kunci ridho dunia dan akhirat surganya bagi seorang istri. Ini istri nggak pernah memuji suaminya, malah dipuji suami orang. Lo mah suami goblok, pernah lihat suami si A gini, ceritain semuanya. Malah suaminya dihina-hina. Lo mah suami apaan, cuma modal ngumpul doang,
surga, suami yang penuh surga, malah kita nggak nafsu, malah nafsuan sama istri orang, malah nafsuan sama suami orang. Ada yang lebih parah, dia lebih nafsu sama mertuanya dibanding sama istrinya. Ya ilah, masya Allah, masya Allah. Dengar nggak itu Pak? Iya. Ya, lagi. Ada lagi yang lebih parah dari itu. Bapak kandung nafsu dengan anak kandungnya. Ada apa yang lahir? Seorang kiai melecehkan santrinya 13 orang, sampai mengambil ngandungin 8 orang. Masya Allah. Mana? La ilaha illallah. Itulah surga yang nikmat, surga yang lebih baik, lebih mulia, gak nafsu. Coba besok kita ngadain acara Isra Mi'raj, mengadakan musabaqah tilawatil Quran. Ya, paling yang datang pesertanya doang. Hadiahnya, ya hadiahnya tahu sendiri. Hafid Quran hadiahnya paling segede-gedenya apaan? Tapi kalau umpamanya besok ada pertandingan futsal, yang nonton banyak, pesertanya banyak, donaturnya siap. Besok lomba tari, nafsuin Pak. Apalagi besok lomba mancing, ramai lagi. La ilaha illallah Rasulullah. Itulah surga. Sebaliknya, wa huffatin nar bisyahawat. Adapun neraka itu diselimuti dengan hawa nafsu. Jadi kalau ke surga bawanya berat. Ini kayak kita nih jamaah, kan nggak berat Pak? Kuat banget. Nengkong siapa namanya? Siapa? Nengkong mana? La ilaha illallah. Pak Sabun. Jalan susah, sampai naik ke tangga susah. Yang jamaah. Tadi saya tungguin di bawah. Khawatir, namanya orang suku. Ayo naik duluan. Naik tangga ke atas. Ya Allah. Yang gagah, yang bisa lompat, yang bisa ngetrek, yang bisa lari, yang bisa begadang, nggak kuat naik kemarin. Iya. Kalah sama Pak Ustaz, anak. Tua-tua ini. Hebat-hebat banget, luar biasa. Tiap jalannya susah. Sampai kemarin naik ke atas ini gimana? Malu kita ngeliatnya. Mudah-mudahan kita sehat. Tapi tetap aja orang yang dengki tahu kalau di rumah mau gitu. Nusain diri orang yang sembahyang zaman nusain diri. Malah mau nyelamatin diri. Jamaah sekalian yang berbahagia, jadi selama kita ini bertakwa adalah landasannya orang yang menjaga salat. Selama itu dosa-dosa kita diampuni. Selama itu kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita punya waktu cuma 7 minggu. Umur orang itu 7 hari. Sekalipun dia 80 tahun, cuma 7 hari juga. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Saya 70 tahun, iya matinya hari apa? Ini cuma 7 hari doang. 24 jam 12 jam habis tuh buat tidur. 12 jam habis tuh buat tidur. Sisanya 12 jam buat kerja, buat ngojek, cari nafkah, buat ngopi, buat ngerumpi, buat ngerokok, buat nonton, buat WA-WAan, belum lagi buat ngegaplek, ngecatur, belum lagi buat mancing. Habis waktu kapan ingatnya mau Allah? La ilaha illallah. Ad-dunya atik. Dunia itu sempit.
Ad-dunya sagir, asgar. Dunia itu pendek, dunia itu kecil, dan dunia itu singkat. Dana yadnu daunan, dana artinya rendah. Jadi dunia itu singkat, nggak lama. Sebentar lagi kita udah gak ada, saudara-saudara kita udah pada berangkat, udah pada pulang, nggak balik lagi. Sebentar lagi kita nyusul. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga takwa kita, Allah jaga ibadah kita, Allah terima amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Hadirin, tanggal 12 Februari saya mengadakan peringatan Maulid sekaligus Isra Mi'raj. Bagi yang punya rezeki boleh bantu, boleh dikumpulin sama satu Maulana. Gak usah gede-gede, seorang 10 juta aja. Gak usah gede-gede. Insya Allah nanti minggu depan aja, sebab acaranya bulan Februari. Abi minta maaf dan berikutnya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muadzin. Acaranya